Baik, saudara-saudara terkasih, berbicara soal pewartaan 4.0, kita pikir itu adalah sebuah pewartaan yang era paling kekinian, pewartaan yang paling cocok sesuai dengan kemajuan zaman. Tetapi apakah Anda sadar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita yang luar biasa itu 2000 tahun yang lalu betul-betul sudah menerapkan, mengambil ancang-ancang. Cara Yesus mewartakan itu everlasting, tidak pernah tidak pernah ketinggalan zaman. Taktiknya, strateginya, pendekatannya, orang-orang yang dia pilihnya, cara-caranya itu luar biasa. Mungkin kalau pewartaan firman Tuhan menjadi melempem itu karena kitanya yang kurang mengikuti cara-cara Tuhan Yesus. Pewartaan 4.0, saudara-saudara, ada sebuah keresahan yang luar biasa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Fudi. Sekarang anak di tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, terutama yang punya latar belakang ilmu eksak, matematika, fisika, ilmu alam, kimia, jatuh pada sebuah gerakan baru yang namanya agnostik. Secara sadar maupun tidak sadar mencoba untuk mempengaruhi yang imannya masih goyang-goyang, yang gak dibekali oleh pengetahuan iman, kitab suci, tradisi, kekayaan gereja yang cukup. Cuma dibaptis, masuk misdinar, ya main sana main sini, melayani sana sini, tapi nggak dibekali secara bisa menjawab pemikiran-pemikiran agnostik ini. Maka anak-anak kita dengan iman yang masih setengah-setengah, gagasan tentang agnostiknya juga setengah-setengah, jadinya galau. Kemarin sayang sekali ada salah satu anak kita jatuh dari apartemen. Anda mungkin pernah baca ya, itu terjadi kemarin, jatuh dari apartemen lantai 16, anak Teresia. Kita mungkin nggak tahu kenapa anak ini bisa begitu, tapi disinyalir film-film, drama-drama Korea, games yang mencekoki anak kita setiap hari. Medsos yang mereka ada, kalau mereka scroll di Instagram, di TikTok, itulah yang sadar tidak sadar meracuni anak-anak kita. Banyak orang tua cuek bebek, menyerahkan semuanya itu ke pihak sekolah. Sekolah harus mengurus sekian ribu anak, tidak mungkin didekati secara pribadi. Komunikasi antara anak dengan orang tua semakin merenggang. Anak-anak sekarang udah gak mau curhat sama orang tuanya. Kalau curhat dikit udah langsung wah, betul. Jadi anak males. Dia cerita baru ngomong itu orang tuanya udah berocos, padang lebar menghakimi. Maka ini salah satu efeknya ini anak-anak kita, entah dia terjun ke game, dia menyendiri atau dia nongkrong-nongkrong. Nah, di tempat nongkrongan itu juga main di situ antara teman-teman mereka yang agnostik secara praksis ataupun teoritis mempengaruhi anak-anak kita ini. Ini tentang masa depan gereja. Kalau kita diam saja sebagai yang dewasa, sebagai orang yang sudah makan asam garam, tingkat keimanannya sudah rada tebel lah, kita diam aja, anak-anak kita akan semakin terpuruk, semakin hancur, semakin tidak ada yang menolong. Itu yang harus disadari. Ini bukan bahaya yang jauh nanti 10 tahun lagi, sudah ada di depan mata. Bahkan saya berharap tidak ada anak cucu Anda yang mengalami situasi seperti itu. Atau mungkin juga ada bapaknya seksi kitab suci di paroki, anaknya malah, aku gak mau ke gereja lagi, itu semua kitab suci kebohongan semua. Itu semua kitab suci itu tulisan manusia doang. Gak ada kebenaran dalam kitab suci, banyak kontradiksi, banyak Allah yang membunuh, Allah yang membunuh, Allah yang membinasakan. Agama kitab suci malah
menyinabobokan penindasan, belum lagi ada isu-isu pastor begini, uskup begini. Itu yang selalu dimainkan oleh orang-orang agnostik. Pribadinya atau oknumnya lah kalau kita sebut, bukan ajarannya. Lalu kita harus apa? Saudara-saudara terkasih, yang namanya kewartaan 4.0 adalah kewartaan yang mencoba masuk ke berbagai macam ranah kehidupan manusia. Orang biasa, media sosialnya nih. Ternyata media sosial pun tidak cukup kalau tidak dibarengi oleh kehidupan nyata. Layar handphone yang 10 atau 15 kali 7 yang mereka pelototin setiap hari, mereka membaca firman Tuhan, nonton Bible learning segala macam, enggak cukup kalau tidak dibarengi oleh kehidupan nyata yang mereka hadapi. Maka dari itu, pewartaan 4.0 jangan dulu berfokus hanya pada medsos dan medsos. Meskipun itu efektif sekarang, tapi juga harus ada dibarengi oleh sebuah sikap hidup yang nyata. Nah, pada pagi hari ini di kesempatan rekoleksi ini saya mau memperkenalkan ibu, bapak, saudara-saudara bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan seorang pribadi yang tadinya nobody, bukan siapa-siapa, penuh dengan masalah, pendosa, banyak problem hidupnya, tapi diubah oleh Tuhan Yesus menjadi seorang pewarta yang unik. Siapakah dia? Kalau Anda jawab Paulus, mungkin Anda kurang feminis dalam membaca firman Tuhan. Pokoknya tokoh perempuan betul-betul digodok oleh Tuhan Yesus, dipersiapkan oleh Tuhan Yesus sampai dia menjadi pewarta yang luar biasa. Maria Magdalena, saya mau memperkenalkan satu perempuan hebat lagi. Dia tidak bernama, yaitu perempuan Samaria yang duduk di pinggir sumur bersama Yesus. Saudara-saudaraku, kalau Anda baca Injilnya dari Yohanes bab 4, saya selalu pendekatan saya adalah kalau baca kitab suci itu detil. Apakah Anda punya bawa kitab suci? Jangan-jangan itu sekarang karena gue. Bali canggu, tiket PP, untuk 2 orang, masa nggak bawa kitab suci? Balik. Di ayat 1 dan ayat 2, saudara-saudara, apakah Anda melihat ada sebuah kompetisi terselubung? Waktu itu, orang-orang Farisi tahu Yesus dapat banyak murid, Yesus membaptis jauh lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini nih, fakta yang tidak banyak orang tahu. Padahal yang membaptis duluan siapa? Yohanes Pembaptis. Yang punya murid duluan siapa? Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi dalam perkembangan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, biarlah dia yang berbesar, aku menjadi lebih kecil. Luar biasanya, 2 pribadi hebat dalam kitab suci ini, Yohanes Pembaptis betul-betul mempersilahkan Yesus sang tokoh utama. Bukan dia, meskipun dia lebih dulu, dia lebih terkenal dulu, tapi ketika yang tokoh utamanya hadir, dia mundur. Biarlah aku yang lebih kecil, dia yang lebih besar. Itu pewartaan yang kita bisa pelajari. Ternyata dari sisi Yesusnya, perebutan atau apa ya, mencari murid dan membaptis itu dilakukan di daerah selatan. Yesus tahu, wah ini bisa terjadi konflik ini antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya. Yang dilakukan oleh Yesus adalah dia mencari tempat-tempat yang belum mengenal Allah. Seringkali kita sesama pewarta, sesama paroki berkompetisi, sama-sama murid Yesus, sama-sama mewartakan Yesus, sama-sama pewarta, sama-sama pengajar, sama-sama aktivis.
tapi kita jatuh pada semangat kompetisi. Dua pribadi hebat luar biasa memilih caranya masing-masing. Yesus kembali ke Galilea, ke atas, dan disitulah Yesus melewati daerah Samaria. Daerah Samaria adalah daerah yang belum mengenal pewartaan Yesus. Biasanya Yesus malu di Galilea, Kapernaum, atau di Yerusalem. Meskipun orang Samaria ada beberapa yang mengenal Allah, tetapi belum mengenal pribadi Yesus. Jadi gerakan Yesus adalah mencari orang-orang yang belum beruntung, belum punya kesempatan untuk menerima pewartaan sabda. Jadi ini sebuah bekal bagi kita. Kalau di paroki, coba pakai asas ini. Yang mana yang selama ini belum pernah terjamah mendengar pewartaan sabda? Jangan melulu yang ini yang seolah-olah favorit sekali gitu ya, terus diperhatikan. Jangan-jangan ada kelompok-kelompok lain yang juga belum memperoleh kesempatan yang sama. Itu yang luar biasa. Lalu strategi trik Yesus yang berikutnya adalah mungkin ada satu hal yang dilewati oleh pembaca kitab suci. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat lelah. Jarang-jarang kitab suci mengungkapkan kelelahan Yesus. Ini masih di Yohanes bab 4. Jauh sebelum nanti kisah sengsara. Di awal pewartaannya, dalam perjalanannya memang jauh dan memang sangat melelahkan. Injil Yohanes secara luar biasa menggarisbawahi Yesus bukan cuma lelah, sangat lelah. Artinya Tuhan yang kita wartakan adalah Tuhan yang berani dan mau lelah, mau capek dalam melayani. Kalau nggak mau capek, malu sama Yesus. Yesus yang kita wartakan aja itu nggak naik bis, nggak naik pesawat, tapi jalan kaki betul-betul mencari yang hilang, mencari orang-orang yang belum mendengar pewartaan sabda. Kalau kita capek, saya pun seringkali capek ya materi, tapi pagi sore, Sabtu Minggu masih juga banyak rekoleksi dan sembilan. Wah, capek banget Tuhan. Tapi membaca ini, Yesus sangat lelah, nggak jadi capek. Seolah-olah dapat energi lagi. Kalau ada lelah, belajar dari Yesus sendiri. Kemudian Yesus duduk di pinggir sumur itu. Di situ ada seorang perempuan jam 12 siang. Pasti ini mah ketempat-tempatnya paroki lah. Udah tahu ya kenapa tuh perempuan jam 12 siang. Ini perempuan bermasalah. Karena perempuan ngambil air sumur itu pagi-pagi atau sore-sore karena panas banget. Siang-siang kena air bolong. Itu kan jauh dari ibu bapak. Perjalanan jauh. Pakai bawa air segala itu kan nggak bisa bawa air. Gimana? Dia bawa kaki pakai air susah banget. Maka susah sekali. Maka dia menghindari kerumunan. Entah dia digosipin, katanya dia diomongin, atau dia nggak enak dalam kebersamaan. Dia terlepas dari komunitasnya. Pribadi ini terlepas dari komunitasnya. Jadi Yesus tahu itu. Ada orang yang terlepas dari komunitasnya. Orang ini butuh perhatian. Siapa di paroki-paroki kita? Kelompok yang mana? Usia berapa? Yang seringkali terlepas, terlempar, bahkan terbuang dari komunitas orang beriman di paroki, di lingkungan. Cari itu. Tapi ternyata Yesus tahu kondisinya nggak gampang. Kalau perempuan itu langsung dipertobatkan, pasti dengan penolakan. Lihat Yesus berkata, aku haus, berilah aku minum. Yesus sadar betul dia berbicara dengan perempuan asing. Ada sebuah tembok yang luar biasa antara orang Samaria dengan orang Galilea. Dan Yesus juga tahu akan terjadi penolakan. Yesus maha tahu, pasti tahu. Tetapi dia merendahkan dirinya. Berilah aku minum. Yesus tampil sebagai pribadi yang membutuhkan. Seorang perempuan
ketika ada orang yang membutuhkan, biasanya hatinya mau itu alasannya apapun, perempuan itu langsung tergerak oleh belas kasihan. Tetapi ternyata sapaan Yesus pertama, berilah aku minum, ternyata membuka sebuah dialog. Itu semua sudah diatur sama Yesus dalam strateginya. Perempuan itu langsung berkata persis yang dikatakan oleh semua orang-orang Samaria. Sebuah sindiran, sebuah sikap permusuhan, tapi halus. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Masakan engkau yang katanya lebih superior dari aku minta kepadaku remah-remah hina ini? Itu sikap permusuhan, persis yang kita alami sejak kita mencoba merangkul orang-orang muda, OMK, keluarga-keluarga di lingkungan. Selalu ada penolakan. Yesus tidak langsung berhasil Ibu Bapak, penolakan. Tapi ketika ditolak secara halus, Yesus tidak menyerah. Yesus membongkar lagi. Jika engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikannya kepadamu air hidup. Jika engkau tahu, kalau tahu itu unsur kognitif, ilmu, apa yang kita ketahui, apa yang kita pikirkan, informasi apa yang masuk dalam kepala kita. Yesus itu luar biasa. Memulai katekesenya dengan informasi dasar. Maka kursus kitab suci itu diperlukan. Sebelum itu anak nanti tahu bagaimana enggak korupsi, bagaimana enggak masuk dalam pergaulan bebas. Orang harus disiapkan dengan pengetahuan yang cukup. Itu Yesus hebatnya gitu. Unsur pengetahuan Anda yang kau tahu. Kemudian si perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Masakan engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub? Dan seterusnya dan seterusnya. Lagi-lagi sebuah penolakan yang kedua. Tapi penolakannya lebih kepada keraguan-raguan terhadap pribadi yang luar biasa, yang belum dia kenal. Jadi si perempuan ini ternyata dia pengetahuannya aja tuh masih belum mencukupi. Boro-boro percaya sama Tuhan, percaya pada kasih Allah, soal pengetahuan dasarnya aja dia nggak tahu, dia belum terima itu. Sebuah kesadaran yang dibongkar oleh Yesus, yang dasar-dasar aja dia tidak tahu. Dan perempuan itu menyadari dengan keraguan-raguan itu. Dijawab lagi sama Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Anda nanti bisa baca sendiri. Terjadi dialog yang paling panjang dalam kitab suci. Bayangin coba. Perempuan Yesus, perempuan Yesus, perempuan Yesus. Mereka mengadakan sebuah dialog. Dan dialognya itu daging semua. Kalau kata Jessica tadi, bukan dialog remeh-temeh, bukan dialog kacangan gitu, tapi ini dialog teologis tingkat tinggi. Sementara kalau masyarakat Yahudi dulu itu yang bisa berdialog adalah laki-laki, para imam ahli Taurat, yang sudah diwakili oleh seorang namanya Nikodemus, satu bab sebelumnya. Dan kita tahu Nikodemus gagal total, nggak ngerti siapa Yesus. Bagaimana orang bisa akhir kembali masuk ke rahim ibunya? Nggak ngerti. Tapi perempuan ini pelan-pelan dididik sama Yesus, sampai akhirnya dia ngerti, betul-betul dibongkar. Bawalah suamimu ke sini. Dia bilang apa? Aku belum bersuami. Betul katamu itu, sebab 5 suami yang ada padamu, kamu sudah punya 5 suami, dan 1 suami lagi yang ada padamu bukan suamimu. Ditelanjangi sama Yesus faktanya. Dia berjumpa dengan dirinya, dengan keadaannya. Dia merasa, wah, orang ini kok bisa tahu? Yesus maha tahu. Seolah-olah semuanya sudah disiapkan oleh Yesus. Dari ilmu pengetahuan, informasi dasar, lalu pelan-pelan masuk ke kedalaman batin. Itu geraknya, itu arahnya. Pelayanan kita di Komisi Kitab Suci jangan hanya berfokus pada kepala,
tahu kursus, tapi juga harus sampai ke kedalaman batin. Setelah itu udah dia mengalami sebuah pertobatan. Yang dilakukan apa? Murid-murid Yesus datang, dia langsung kabur. Dia pergi ke orang-orang sekotanya. Di situ dia mewartakan kepada perempuan ini. Salah satu orang yang dipilih oleh Yesus untuk berkata, ego ini. Ego ini, Anda harus tahu, ego ini bahasa Yunani, akulah dia. Itu adalah padanan dari aku adalah aku, nama Allah orang Israel. Ketika Musa bertanya siapa namamu, Ehie, aku adalah aku. Itu nama Allah. Dalam mulut Yesus sendiri. Banyak kita seringkali ditanya, buktikan Yesus mengaku dirinya Allah. Betul? Ego ini, akulah dia, akulah Mesias. Ternyata Yesus nggak membongkar identitas sejatinya kepada imam kepala, kepada orang Farisi ahli Taurat. Ternyata yang mengakui, yang tahu Yesus adalah Mesias bukan Petrus. Petrus itu setelahnya. Tapi ini diakui kepada seorang perempuan yang problematik, diubah oleh Yesus secara luar biasa sampai diungkap identitas Yesus yang sejati. Ego ini, akulah Mesias. Baru setelah itu dia bisa mewartakan. Artinya Yesus mempersiapkan seseorang apapun latar belakangnya, kalau dia bisa mengolah, mensinkronkan apa yang dia tahu dengan apa yang dia rasakan kedalamannya itu, itulah kewartaan yang sejati. Nah, baru setelah itu orang-orang Samaria datang pada Yesus, betul? Ini yang gak banyak orang tahu. Begitu orang-orang Samaria datang pada Yesus, yang mereka katakan apa? Begitu mereka datang pada Yesus, memang berkat jasa si perempuan tadi, bukan? Lalu mereka mendengar Yesus, menyaksikan Yesus, mereka bilang apa? Sekarang kami percaya bukan karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu, tetapi karena kami betul-betul mengenal Dia. Itu ujung dari semua tugas pelayanan. Itu ujung yang harus dicapai oleh seorang keluarga. Sebesar-besarnya subscriber Barber nih. Kalau orang Romo, gara-gara video Romo saya dapat mengenal Yesus. Romo gara-gara video Romo saya tuh bisa bla 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 bla. Dan saya bangga di situ, saya berhenti di situ. Saya belum berhasil. Harus membawa orang pada Yesus. Bukan akunya sebagai pewarta, tetapi membawa orang itu langsung punya relasi dengan Yesus. Itulah kewartaan 4.0. Ada informasi, ilmu pengetahuan, ada kedalaman batin, ada tugas pewartaan, dan juga membawa orang pada Yesus. Tidak berhenti pada diri sendiri. Kalau masing-masing dari kita sehebat-hebatnya kita berhenti ujian kemuliaan, termasuk cacian dan nyinyiran, semuanya berhenti sama kita makan semua. Belum selesai, dipuji, dicaci, dimaki, dinyinyirin, dipuja-puja, kita cuma numpang lewat aja. Oke, jangan dibawa masukin ke dalam gitu ya. Gitu aja. Kalau Anda lihat saya suka begini tuh gitu, bawa izin kepada Yesus. Kalau dipuji sih mungkin saya senang, tapi hati-hati itu bahaya buat saya. Dinyinyirin, saya kan baper orang musola. Pikir gitu, saya tuh orangnya dulu ya, saya pikirin gitu. Wah dasar kamu bego, itu saya nggak bisa tidur. Saya apa? Saya sanggup gimana? Gak usah tidur, bolak-balik tidur sampai pagi jam 3 baru tidur. Terus saya diomongin orang, saya digosipin orang. Saya nggak bisa tidur, betul kepikir. Tapi sekarang saya belajar dari perempuan Samaria ini. Oh iya ya, jangan berhenti ke saya. Sono. Ketika mereka nyinyirin, ketika mereka ngomongin jahat tentang saya, mereka sedang berurusan sampai di atas, bukan sama saya. Maka bukan hak saya untuk membenci dia atau membalas dia. Itu yang mau bagaimana cara membalas. Itu bisa diterapkan di lingkungan ibu bapak nanti di parmi Anda masing-masing.
Gitu. Itu perempuan Samaria yang luar biasa. Oke, Pewartaan 4.0. Saya masih punya waktu berapa menit? Apa sudah habis?